ya, sehat badan ya. Terhindar COVID kan sehat badan ya. Tapi badannya sehat tapi rohaninya sakit, ya sakit juga ya. Nah, banyak hal kita belajar untuk melihat secara lengkap ya, komplit ya. Jadi bagaimana kita mementingkan kesehatan secara fisik, kita juga mementingkan kesehatan secara rohani, spiritual ya. Nah, baik, melalui kelas-kelas seperti ini ya, kita diharapkan boleh mendapatkan makanan rohani ya. Ini makanan rohani, kita boleh kemudian mendapatkan juga kekuatan ya bagi jiwa kita, rohani kita, supaya kita juga boleh ada kesehatan yang baik ya. Sebab kita terus bertumbuh sama seperti anak-anak yang bertumbuh. Secara fisik, anak-anak bertumbuh, makin besar dia untuk bertumbuh menjadi dewasa, dia memerlukan makanan-makanan yang sehat. Demikian juga kita sebagai orang-orang dewasa di dalam rohani ya bertumbuh ya, tidak menjadi anak-anak terus, tetapi kita menjadi ingin menjadi dewasa di dalam rohani. Oleh sebab itu kita tidak hanya minum susu ya, tetapi ada waktunya kita perlu makan makanan yang keras. Nah, kita akan mulai untuk pembahasan kita pada hari ini. Ya, kita sudah menyelesaikan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Hari ini kita akan masuk yang baru, yaitu Galatia. Ya, surat Galatia juga adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, di dalam saya akan share screen dulu ya. Tunggu sebentar. Saya buka dulu filenya. Oke ya, filenya sudah terbuka. Nah, ini adalah kita punya judul besar. Saya akan masuk dulu di dalam penjelasan poster. Ya, karena setiap poster saya selalu berusaha untuk boleh memberikan satu gambaran yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Ya, nah jadi kita punya judul ini adalah surat ya, Epistle to the Galatians, berarti ini adalah surat kepada jemaat di Galatia. Ini saya memberi judul besarnya adalah The Magna Carta of Christian Liberty. Ya, The Magna Carta of Christian Liberty. Nah, jadi Christian Liberty ini adalah kebebasan ya. Liberty itu adalah kebebasan. Christian berarti orang-orang Kristen ya. The Magna Carta ini makna itu besar ya. Karta itu semacam ya perjanjian ya. Perjanjian besar atau piagam ya. The Great Charter itu dalam bahasa Inggris. Magna Carta ini bahasa Latin ya. Bahasa Latin. Jadi kita sedikit banyak ya, sedikit-sedikit lah jangan mengenal istilah-istilah Latin gitu ya. Magna Carta. Karena bapak-bapak gereja itu pada di zaman waktu mereka ya, di zaman mereka pada saat kekristenan itu ada ya, di dalam zaman bapak-bapak gereja pada zaman itu mereka dipengaruhi banyak. Waktu itu bahasa Latin juga menjadi salah satu bahasa yang boleh dikatakan internasional ya. Jadi banyak ada juga kemudian Alkitab itu diterjemahkan di dalam bahasa Latin ya. Jadi bukan cuma di dalam bahasa, kalau Alkitab bahasa Ibrani itu ada Alkitab dalam bahasa Ibrani, ada juga Alkitab di dalam bahasa Yunani itu disebut Septuaginta. Kemudian diterjemahkan juga di dalam bahasa Latin itu disebut Vulgata ya. Nah, kemudian mulai saat itu ada banyak sekali istilah Latin itu masuk dan kemudian dipakai ya. Sehingga kita boleh mengenal istilah-istilah tersebut. Maka The Magna Carta ini adalah piagam besar atau piagam agung. Nah, istilah Magna Carta sebenarnya bukan berasal dari istilah, maksudnya di dalam kekristenan, tapi dalam sejarah di dalam kerajaan Inggris ya, di mana pada zaman itu ya, itu kerajaan Inggris itu merupakan pimpin secara apa, monarki gitu ya. Jadi saya lanjut dulu nanti ini kira-kira ini gambarnya adalah gambar waktu ini Raja Inggris itu
dia menandatangani piagam ini ya, piagam Magna Carta ini ya, piagam besar ini ya. Kenapa dia menandatangani piagam besar ini? Karena pada zaman itu, saya lanjut aja langsung, sekilas intronya langsung ya. Jadi apa itu Magna Carta? Jadi Magna Carta itu berarti piagam agung ya. Jadi salah satu dokumen terbesar di dalam peradaban barat ya, yang diakui sebagai landasan gagasan kebebasan warga negara. Jadi Magna Carta ini merupakan sebuah landasan gagasan ya, jadi satu titik awal gitu ya, bagaimana kemudian rakyat itu punya kebebasan. Gitu ya. Karena pada zaman pemerintahan Inggris itu ya, ini mereka sifatnya itu kekuasaannya itu mutlak, gitu ya. Jadi menguasai seluruhnya dan kemudian kekuasaannya itu bisa melakukan apa saja sehingga rakyat dalam keadaan yang sangat-sangat ini ya tertekan begitu. Nah kemudian terjadilah adanya satu semacam mungkin ini ya perlawanan gitu yang terdiri dari ya rakyat juga, kemudian pihak gereja juga ya, wewenang gereja dan juga kaum bangsawan ya, kaum bangsawan juga itu. Jadi mereka juga akhirnya bersatu, kemudian ini melakukan perlawanan kepada kerajaan dan pada akhirnya itu raja ini setuju dan sepakat ya, kemudian bagaimana dia punya ini kekuasaan itu menjadi terbatas gitu ya, sehingga itu menjadi satu titik awal bagaimana kebebasan rakyat itu dapat kebebasan ya, dan sejak itu kemudian piagam daripada Magna Carta ini mempengaruhi nanti ya kebebasan di negara atau kebebasan rakyat itu menjadi demokrasi dan seterusnya itu sampai nanti di dunia internasional. Di dalam beberapa aturan-aturan yang di pendirian ini ya di negara Amerika pada awal masa-masa awal itu juga dipengaruhi oleh ini ya piagam Magna Carta ini. Ya, jadi ini artinya itu menjadi satu hal yang berkaitan dengan kebebasan yang boleh menjadi titik awal diberikan kepada ini ya rakyat pada saat itu. Nah, ini adalah sebenarnya disebut Magna Carta. Nah, lalu kita bisa lihat apa kaitan istilah Magna Carta dengan kitab Galatia. Nah, maka kitab Galatia itu bisa dikatakan tepat ya, disebut Magna Carta kebebasan Kristen. Ya, ini boleh dikatakan karena di dalamnya itu ya, bagaimana pembahasan di dalam kitab Galatia ini, kita akan melihat bagaimana nanti Paulus itu boleh menyatakan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, Kristus telah membebaskan kita. Jadi tidak ada lagi yang mengikat kita, dan itu menjadi satu landasan kuat. Ya, jadi kaitannya karena kita membicarakan satu topik dalam kitab Galatia yang akan diajarkan ya, yang melalui Rasul Paulus ini ada kaitan dengan kebebasan kita sebagai orang Kristen. Ya, nah kemudian studi dan kuliah Martin Luther ya tentang buku Galatia ini ya, tentu bersama dengan Roma itu apa ya memimpin si Martin Luther ini, Tuhan pakai, Roh Kudus pakai, itu melahirkan reformasi Protestan ya, yang kemudian memulihkan kebebasan sejati dan kehidupan spiritual gereja ya. Jadi kita lihat ini kaitan dengan kitab Galatia. Kemudian dalam surat ini Paulus menjelaskan kepada orang percaya bahwa di satu-satunya dasar ya ini orang-orang percaya di Galatia. Nanti kita lihat kenapa kok Paulus ini menuliskan hal ini ya, kenapa kepada orang-orang percaya di Galatia ya. Ya kenapa dia menuliskan topik ini ya, kebebasan Kristen ini. Ya dituliskan ini kepada orang-orang percaya di Galatia. Ya. Nanti kita akan lihat itu di dalam berkaitan dengan latar belakang suratnya ya. Nah, satu-satunya dasar yang benar ya dari kebebasan orang percaya ini ya, dari dosa, kutukan dan hukum itu adalah kasih karunia atau anugerah Allah ya, yang hanya bisa diterima melalui iman ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kebebasan itu tidak datang melalui usaha ya atau good works kalau bahasanya usaha kita sendiri ya, atau melalui pekerjaan hukum Taurat atau ada pengorbanan apapun. Jadi tidak ada ya. Ini tidak dapat, ini jelas ya, tidak dapat. Hanya datang karena Allah telah menunjukkan mercy ya. Jadi mercy ini anugerah melalui Yesus Kristus.
maka kita menerima. Kita cuma bisa menerima karunia hidup dengan iman. Nah, jadi ini kita mulai ada gambaran. Jadi nanti di dalam seluruh pembahasan kita ini di dalam kitab Galatia ini secara topik utamanya kita akan lihat Paulus akan menjelaskan kepada mereka berkaitan dengan ini ya, kebebasan Kristen. Jadi kita ngerti kenapa judulnya saya pakai itu adalah Magna Carta ya, daripada ini ya, kehidupan kekristenan gitu ya. Oke. Baik, ini berkaitan istilah dengan Magna Carta yang saya pakai di dalam kitab Galatia. Ya, saya harap ini bisa mengerti. Jadi karena Magna Carta ini juga merupakan satu peristiwa sejarah yang penting yang berkaitan dengan kebebasan bagi rakyat di Inggris ya. Nah, sehingga kemudian menjadi satu poin yang kuat ya bagi seluruh terjadinya itu reformasi begitu ya. Kebebasan ini sampai secara internasional gitu ya. Nah, demikian hal ini kita bisa lihat bersama-sama nanti bagaimana kebebasan yang secara radikal yang telah diberikan Allah melalui Kristus Yesus ini juga harusnya menjadi dasar penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, ini di dalam tulisan kutipan Martin Luther ya, saya tertarik untuk sampaikan di sini. Dia mengatakan the little book of Galatia is my letter. Ya, ini Martin Luther bilang. Jadi Galatia enggak panjang gitu, buku kecil aja ya. Kitab kecil Galatia ini adalah suratku katanya si Martin Luther. I have betrothed myself to it. It is my wife. Ya, dia jadi melihat buku ini seperti istrinya begitu ya. Jadi karena buku ini sangat mempengaruhi dia, dan bagaimana pada satu Martin Luther sendiri itu dia waktu mencari itu ya satu pemahaman, pengajaran ya di dalam pencarian dianya itu ya akan kebenaran Tuhan itu ya. Dia kan melakukan banyak sekali itu, boleh dikatakan kan berarti ritual-ritual yang ada di dalam Katolik pada zaman itu ya, boleh dikatakan itu sebagai hukum-hukum yang harus dikerjakan yang menolong dia, yang dikatakan itu bisa menolong dia untuk boleh membebaskan dia, tapi dia justru merasa dia tidak bebas gitu. Dia tidak, justru merasakan dia makin terikat, dan dia tidak merasakan itu sebagai satu pertolongan, tidak ada sejahtera, dan dia frustasi gitu. Kemudian di dalam pimpinan Roh Kudus pada Martin Luther ya, baik kitab Roma maupun di dalam Galatia, dia melihat bagaimana kebebasan yang sejati memang hanya karena anugerah dan diterima melalui iman dalam Kristus Yesus ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah kita sekarang akan masuk sedikit melihat di latar belakang lahirnya surat Galatia. Seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa Paulus menulis hal topik ini kepada jemaat di Galatia ya. Nah, di setiap jemaat itu punya topiknya sendiri-sendiri, punya pembahasan, punya konteks, punya latar belakang sendiri-sendiri, sehingga kemudian Tuhan gerakkan rasulnya atau the author, penulis kitab suci, kemudian menuliskan surat. Nah, melalui tulisan ini Tuhan mau menyampaikan satu berita yang penting, satu ajaran-ajaran yang penting di dalam kekristenan. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau kita bisa lihat sama-sama nanti ya di dalam latar belakang lahirnya surat Galatia ini, kita sebenarnya bisa baca nanti di Kisah 13 dan 14, di mana pada Kisah pasal 13 sampai 14 itu kita bisa lihat bagaimana Paulus yang setelah dia diutus oleh sidang di Yerusalem, kemudian dia mulai melayani, dan bagaimana dia di sana berangkat dan kemudian dia pergi melayani di negara Galatia ya. Jadi itu kita tidak bahas, ini sudah ada, saya review sedikit aja. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kelas ini pasti review sekilas nanti sudah bisa mengerti ya. Jadi itu ada kisah perjalanan bagaimana Paulus pertama kali setelah dia bertobat begitu ya, kemudian dia ambil satu waktu. Nanti di sini Paulus akan ceritakan kisah, kita akan lihat sekarang. Kita akan lihat lagi ya tentang story-nya di dalam Galatia yang pertama ini. Nah, tapi di Kisah 13-14 itu singkat ceritanya Paulus sudah disidang
di sidang Yerusalem mengutus Paulus ya untuk boleh memberitakan atau melayani Tuhan kepada yang kaum bukan Yahudi, non Yahudi atau biasa disebut dengan kaum Gentiles itu ya. Nah, kemudian dari sana kemudian perjalanan misi pertamanya dimulai dan bagaimana akhirnya dia juga melayani sampai di Galatia. Nanti kita akan lihat sekilas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini kita lanjutannya adalah ada kaitannya tentang mandat agung Kristus tentunya ya. Bagaimana Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi ya, bagi seluruh bangsa, maka di sanalah Paulus dipanggil Tuhan untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas atau pemberitaan Injil ini. Nah, dengan demikian karena itu bagi seluruh bangsa, maka di sini ada dua kaum yang pastinya dibagi paling tidak adalah kaum ya. Dua kaum yaitu yang pertama kita bisa lihat bersama-sama adalah tentunya orang percaya Yahudi. Dan yang kedua tentu yang orang percaya yang bukan Yahudi. Itu kan? Nah, biasa kalau mereka yang orang percaya Yahudi, ya mereka itu sangat itu dipengaruhi, sangat diikat oleh yang namanya Torah ya. Nanti di dalam tulisannya Paulus ini kita bisa lihat bagaimana di sini hukum-hukum Musa itu menjadi hal yang sangat-sangat di-highlight ya. Ini hukum-hukum Musa di sini, Mosaic Law ini ya, Musa ya. Musa, hukum-hukum Musa ini nanti di sini kita bisa lihat sangat banyak mereka akan melihat dan memakainya ya. Khususnya berkaitan dengan sunat gitu ya. Nah, kita lihat ini kalau yang bagi mereka yang dari Yahudi. Jadi Torah ini sangat kuat. Nah, kalau bagi orang yang non Yahudi, ya, mereka mendengarkan Injil tentunya. Mereka boleh percaya karena mereka tidak mengenal Torah, ya. Nah, mereka boleh percaya karena mereka mendengarkan Injil Yesus Kristus. Di sini adalah Kristus ya. Ini adalah biasa dipakai untuk simbol Kristus. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang di sini oleh sebab itu pada saat ini terjadi Paulus kan pergi itu diutus kepada yang non-Jews ya atau the Gentiles itu termasuk di Galatia. Nah, tapi setelah terjadi peristiwa ini beberapa saat orang-orang Yahudi yang sudah percaya mereka pergi ke daerah-daerah yang ini ya apa non-Jews itu ya termasuk ke Galatia ya. Mereka pergi ke Galatia dan mempengaruhi itu orang percaya di sana untuk apa? Untuk supaya mereka memegang satu ajaran bahwa tidak cukup cuma gospel, harus tambah Torah. Ya, jadi gospel aja tidak cukup. Harus tambah itu dengan kitab Taurat dan harus menjalankan itu. Nah, oleh sebab itu kalian karena bukan Yahudi, satu yang penting kalian harus disunat. Itu ya, salah satu hal yang berkaitan dengan hukum Musa itu ya. Nah, jadi ini banyak orang itu terpengaruh dan kemudian ya terjadilah ini iman mereka goncang dan berita itu sampai kepada Paulus. Waktu itu Paulus sudah kembali ya dalam perjalanan misinya itu dia waktu itu posisi ada di Antioquia. Jadi kalau itu baca di kisah 13-14 lah ya. Itu sudah sampai di Antioquia ya. Nah, jadi kemudian Paulus mendengar hal ini kemudian dia menjadi sedih. Nah, tentu juga ada marah ya, jengkel gitu. Kenapa kok gampang sekali berubah begitu ya. Sudah diberitakan, ditanamkan dasar ya. Mengapa mudah sekali berubah begitu. Nah, jadi berdasarkan hal ini kemudian Paulus itu digerakkan ya. Kemudian dia menegaskan kebenaran berkaitan akan isu ini, maka dia menuliskan kitab Galatia. Dan itu untuk penanggalan kira-kira di tahun 48 sampai 49 sebelum Masehi. Oke ya. Nah, ini sedikit latar belakang lahirnya surat Galatia. Nah, sekarang kita akan lihat sekilas. Ini saya siapkan. Ini kita sudah pernah lihat dulu waktu perjalanan misi Paulus ya. Jadi ya mulai perjalanan misi itu pada saat itu kan di Antioquia ya. Nah, kemudian yang biru ini mulainya ke Siprus ya, kemudian ke daerah Pamfilia ini Perga. Nah, kemudian dia ke Pisidia ini ya, Listra, Derbe. Nah, ini yang hijau ini ya, ini Galatia, daerah Galatia. Perhatikan ini ya. Jadi ini maksudnya daerah Galatia. Galatia itu adalah sebuah daerah gitu ya, daerah Galatia. Di sana ada kota-kotanya di sini ya. Ada Pisidia, ya, Iconium, Listra dan Derbe gitu ya. Nah, perjalanannya Paulus di sini
waktu perjalanan misi pertama, ya setelah itu dia akan kembali lagi setelah mengunjungi ke kota-kota ini. Biru yang pertama perginya, kemudian kan pulang kembali lagi. Jadi ini dikunjungi cukup, berarti bisa 2 kali ya. Nah, pergi dulu, kembali lagi, dikunjungi, lewati lagi, kembali sini, lalu dia kembali ke Antioquia, gitu ya. Nah, pada saat dia kembali di Antioquia ini, kemudian dia di sana sebelum dia nanti ke Yerusalem lagi untuk kemudian berangkat lagi ke misi perjalanan berikutnya, nah, dia mendengarkan kabar itu ada di sini ya, waktu dia ada di Antioquia, dan kemudian Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Galatia, ya, kepada jemaat di Galatia. Oke, nah ini adalah sedikit gambaran mengenai lokasi supaya kita boleh di-refresh dan diingat kembali, dan paling tidak nanti kalau lihat peta kita sudah tahu ya bagaimana perjalanan Paulus dan bagaimana kita melihat perjalanan ini, dan kita ngertinya bagaimana awal kekristenan itu dimulai dari Yerusalem, ya, Samaria, kemudian sampai ujung bumi. Ini berarti kepada kaum yang bukan Kristen, yang bukan Yahudi. Itu perjalanannya demikian ya. Perjalanan misi Paulus, kemudian ditambah lagi lebih besar, nanti sampai di Makedonia, ya, sini akan Makedonia, kemudian ke Akaya, Korintus ini, nanti kembali lagi ke sini. Ya, oke, ini berkaitan dengan sedikit latar belakang dan refresh untuk lokasi dan penanggalan. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk di dalam ini ya, surat Galatianya. Galatia pasalnya yang pertama kita akan mulai hari ini. Saya akan coba bahas sampai kedua ya, 1 dan 2. Di sini nanti kita akan lihat ya beberapa hal ya. Saya di tulisan yang diberikan oleh Paulus ini cukup maksudnya kita bisa mengerti lah, cukup mudah kita mengerti. Cuma nanti kita akan lihat karena ada beberapa hal yang bersifat Paulus menceritakan ulang ya story tentang dirinya di awal, dan dia kemudian perlu untuk kemudian menyatakan kepada jemaat akan otoritas dirinya sebagai seorang hamba Tuhan, atau dalam hal ini rasul juga yang dipakai Tuhan ya untuk memberitakan Injil kepada mereka yang bukan Yahudi. Jadi kita akan lihat di dalam suratnya. Oke, tapi sebelum kita masuk untuk bagian awal ini, sedikit intro ini, apakah ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Kalau tidak jelas, saya akan coba ulangi supaya kita bisa mempunyai satu gambaran awal bersama yang sama ya. Cukup ya? Oke, jadi bisa ngerti juga kenapa judulnya itu ada kaitannya makna karta dan Galatia itu ya. Oke ya. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan. Sekarang kita masuk ya. Di sini kita akan masuk. Hari ini saya akan seperti biasa saya membahas nats yang ada. Kita baca, lalu kita akan renungkan, kita akan bahas bersama. Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Minta tolong Pak Richard, seperti biasa boleh tunjuk satu orang membaca. Ya, ada. Iya. Bisa minta tolong Ibu Meli. Ibu Meli bisa baca? Ya, sebentar. Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Iya, thank you, Meli. Ya, jadi di dalam bagian pertama ini kita sudah bisa melihat ada satu kesan gitu ya. Satu kesan yang bisa kita lihat bahwa Paulus waktu memberikan salam, ini salamnya boleh dikatakan ini sangat berbeda dengan yang ada di surat-surat lainnya.
Ya, dia memang menekankan sebuah salam ya dari siapa langsung ya, Paulus untuk siapa gitu ya. Nah, tapi di dalamnya itu kita sudah bisa melihat bagaimana Rasul Paulus itu sudah mulai ya memberitahukan kepada jemaat yang ada di Galatia, kasih tahu kepada mereka ya bahwa bagaimana mereka itu sudah ditegur di bagian awal ya. Nah, untuk waktu kita lihat dari mana kita bisa tahu kalau kita sudah tahu tentang isu yang ada, bagaimana mereka itu dipengaruhi ya untuk kebebasan di dalam mereka punya keselamatan itu ya harus ditambah lagi dengan hukum ya. Dan mereka terikat oleh hal itu, maka Paulus di dalam ayat yang keempat itu sudah mengatakan ya yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita. Jadi sebenarnya di bagian ini sudah ada satu teguran, sudah ada satu pengajaran yang tegas dari Paulus ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat dengan jelas surat ini berarti jelas dari Paulus karena ada konfirmasi dari penulis. Nah, di sini perhatikan Paulus perlu mengkonfirmasi dia seorang rasul. Nah, kenapa demikian? Karena yang datang untuk memberikan pengaruh ya, memberikan pengajaran kepada jemaat di Galatia di sana itu adalah dari Yerusalem. Nah, seakan-akan itu mau menunjukkan jangan dengarkan Paulus. Siapa itu Paulus? Dan tentu nanti ya kita lihat di bagian berikutnya kita lihat ya ada Paulus menceritakan story-nya. Ini ada kaitannya. Makanya saya memberitahukan bagian ini supaya nanti waktu kita kita punya gambarannya. Paulus perlu nanti ceritakan tentang dia punya story. Ya, karena di dalam bagian ini ya, mereka yang datang ke sana itu tetap ada satu kesan itu meragukan Paulus. Siapa ini Paulus ya? Dia ini dulu adalah penganiaya jemaat kok dan seterusnya. Ya, oleh karena itu Paulus dari sejak awal langsung kasih tahu saya dari Paulus seorang rasul dan bukan karena manusia, katakan di sini. Juga bukan oleh seorang manusia ditegaskan terus ya, melainkan oleh Yesus Kristus. Jadi di sini ya dikatakan melalui Yesus Allah Bapa yang telah membangkitkannya dari orang mati. Nah, di sini Paulus sudah memberikan otoritasnya dia sebagai rasul, dia menyatakan menyampaikan itu kepada jemaat. Ya, kenapa penting? Ya, karena Paulus mau mengingatkan bahwa mau mengingatkan kepada jemaat di Galatia ini juga untuk jangan terpengaruh, jangan langsung menerima ya apa yang menjadi omongan ya, atau karena manusia ini seringkali mudah sekali ya. Dikatakan apa langsung diterima, oh iya tak, langsung kemudian tidak ada satu cek lebih lanjut, konfirmasi yang lebih bagaimana melihat secara lebih luas sebenarnya seperti apa. Nah, Paulus di dalam bagian ini dia memberikan sekaligus ada satu boleh dikatakan ya sebuah pembelaan dan juga konfirmasi dari dirinya. Ya, bagaimana dia menjadi rasul karena Allah yang mengutus dia. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, menurut ini ya, kalau di dalam ayatnya yang kelima, ya ayat kelima itu di sana ada doksologi ya. Nah, menurut Leon Morris ini ya, itu seorang teolog New Testament atau Perjanjian Baru dari Australia. Dia mengatakan bagi dia ya, dia menemukan ya di dalam seluruh studinya, komparasinya dia studinya dia, ini satu-satunya doksologi dalam opening, dalam pembukaan yang ada dalam surat Paulus. Nah, biasa Paulus ada doksologi, tapi taruh di akhir. Tapi ini bagian ini dimulai ini di depan, baginya kemuliaan selama-lamanya. Nah, ini mau menunjukkan sebagai satu hal dalam bagian ini bahwa apa yang Allah lakukan di dalam diri kita, bagi kita dalam anugerah keselamatannya sudah tuntas. Ya. Dan bagaimana Allah telah membebaskan kita dan melepaskan kita dari segala kejahatan dan tidak ada satu hal pun lagi yang mengikat kita ya untuk bagi keselamatan itu. Tidak ada peran kita ya, usaha kita atau jasa kita untuk hal itu. Sehingga perlu kita tambahkan sesuatu supaya kita terhadap Injil itu, terhadap gospel itu. Bahkan kalau itu Taurat sekalipun gitu ya. Nah, dalam bagian ini bukan berarti Paulus menolak Taurat ya. Hukum Taurat tidak benar dibuang, bukan. Ya, tetapi Injil Yesus Kristus, Injil Kristus yang diberitakan ketika Kristus sudah datang di tengah dunia ini itu sudah tuntas. Dia menggenapi Taurat. Apa yang dinyatakan Taurat, apa yang sudah diberitakan Taurat di dalam Perjanjian Lama itu memang memberitakan nanti akan kedatangan Kristus dan itu digenapi secara tuntas. Ya, jadi bukan digabung gitu. Jadi Injil Kristus ditambah Taurat. Bukan.
Nah, tapi justru Galatia mendapatkan isu ini ya, dan mereka mendapatkan satu pergumulan khususnya di dalam hal ini. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ayat 6 sampai 9. Oke ya. Silakan ada Pak Richard tunjukkan, lanjutkan, siapa yang baca? Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, terima kasih Pak Rizky. Nah, jadi di sini perhatikan ya, Paulus sudah di dalam pasal yang satu enggak basa-basi lagi. Kalau kita waktu lihat di dalam belajar kitab Korintus waktu itu, kita lihat masih ada kayak step-stepnya ya. Bagaimana Paulus ditolak dan kemudian dia coba menarik diri, kemudian dia coba menjelaskan secara halus dan kemudian bagian baru pelan-pelan gitu ya. Nah, pada akhirnya baru dia ada menyatakan otoritasnya, pembelaannya dia di bagian akhir. Tapi kalau di Galatia kita lihat langsung di depan sudah langsung ditegur. Kenapa? Tahu enggak? Nah, sekarang kita coba. Kenapa? Kok demikian? Ada yang mau coba jawab? Salah enggak apa-apa ya, kan namanya juga ada yang mau coba jawab. Kenapa langsung ini sudah? Apa Paulus sudah takut enggak ada waktu? Atau bagaimana? Boleh? Ya, silakan. Mungkin karena orang-orang Galatia sudah dibujuk, apa itu namanya? Dibujuk gitu sama orang-orang dari Yerusalem ya. Ya. Oke. Thank Jadi you. takut terpengaruh ya. Ya, thank you. Oke. Ya, terima kasih untuk pendapatnya Bu Endang ya. Ya, jadi ini sangat urgent Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa sangat urgent? Karena ini kata Injil yang lain ini di dalam bahasa Indonesia ini tepat ya. Penerjemahannya ini bagus ya. Nah, suatu Injil yang lain ya, Injil lain ya. Jadi bahasa Inggrisnya memang heteron ya. Another of different kind. Jadi benar-benar yang lain yang beda. Suatu Injil lain yang beda. Beda sama Injil yang asli. Nah, jadi beda. Meskipun Injil Kristus, gospel, tapi ditambah dengan hukum Taurat atau Mosaic Law, hukum Musa, itu beda. Karena di dalam bagian ini, itu menjadi Injil yang lain berarti ini sesat ya. Ini tidak benar. Kalau ditambah seperti itu, berarti itu sudah menambahkan sesuatu yang lain. Nah, ini makanya di dalam bagian ini ada urgensinya. Paulus dalam bagian ini langsung dia kasih tahu, kenapa kamu begitu lekas berbalik dari dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Jadi jelas, Paulus dengan tegas memberikan teguran dan ngajar. Ya, jadi kita harus menjadi orang-orang yang belajar kalau kita tegas, harus ngajar. Ya, jangan cuma tegas tok tapi kemudian akhirnya enggak ada ininya ya. Kita akhirnya yang ditegasin juga enggak ngerti kenapa dia tegas. Ditegasin mesti ngajar ya. Nah, Paulus kasih tahu bahwa ini karena kasih karunia. Karena anugerah yang diberikan kepadamu, bukan karena ditambah-tambahin karena sesuatu yang harus kamu lakukan. Ya, Paulus kasih tahu mereka. Artinya saya percaya Paulus waktu datang ke sana sudah mengajar juga kepada mereka, karena dia waktu datang ke satu tempat tentunya dia bukan cuma 1 hari, karena Paulus punya style dia mengajar ya. Nah, yang sebenarnya bukan Injil, jadi memang bukan Injil ya. Nah, kemudian hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, jadi di sini adalah satu hal yang sangat ini ya. Paulus juga tidak basa-basi lagi ya, itu memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran, doktrin, tidak bisa kompromi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gereja harus tegas terhadap doktrin. Ya, Paulus memberikan contoh.
Ya, kita jangan, maksudnya begini, memang sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus menyatakan kasih. Tetapi waktu kita menyatakan kasih, tapi kalau pengajaran salah, kita tetap kasih, itu tidak boleh. Ya, kita harus tegas dan kita kasih tahu yang benar. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu mulai menyimpang sedikit saja, kemudian lama-lama tambah jauh, kembalinya susah. Mendingan tahu dari awal, sudah tahu kasih tahu kembali. Makanya kan kalau di dalam gambaran penggembalaan, Kristus sebagai gembala yang agung gitu ya, gambaran gembala itu tongkat gembala itu yang ada ini ya kayak bengkok di ujungnya itu ya, tongkatnya itu untuk bawa gembalanya kalau nakal itu miring itu ditarik balik, itu sakit tuh ditarik ya. Ya, coba bayangkan aja itu ditarik pakai pinggir balik ya, supaya apa? Supaya tahu nggak boleh ke situ itu ya, kembalikan. Nah jadi waktu menegur itu agak keras tapi tahu dibawa kemana ya. Nah jadi Paulus sebagai gembala ya jemaat Galatia, waktu dia tahu hal ini, bukan cuma sekedar marah tapi sedih, tapi bukan cuma marah dan sedih, tulis surat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ciri gembala yang baik. Gembala kok cuma semua baik, semua boleh, semua oke, kita justru harusnya ya, apakah itu menjadi gembala yang baik? Atau gembala yang cuma marah terus saja, pokoknya marah, ikut ini marah-marah, tapi tidak memberikan satu pengorbanan atau kita memberikan bagaimana seharusnya. Nah, kita belajar setiap kali belajar dari kitab suci, termasuk saya, ya kita harus belajar apa yang diajarkan kitab suci. Tuhan Yesus gembala yang baik. Perhatikan, Tuhan Yesus marah-marah, tapi setelah marah, Tuhan Yesus juga tetap memberi pengajar. Bukan cuma mengajar, bahkan berkorban supaya jemaat Tuhan boleh itu diselamatkan, ya boleh masuk dalam kerajaannya dan boleh dikuduskan menjadi itu pengantin wanita yang kudus di hadapan Tuhan. Nah kita lihat ini ya, jadi Paulus bukan cuma marah, bukan cuma tegur, tapi dia tulis. Itu di dalam pulang dari perjalanan misi dia dengar. Setelah dengar dia sebenarnya ada satu tugas lagi, dia mesti ada di sidang di Yerusalem. Nah waktu dia pergi ke sidang Yerusalem, nah kapan dia tulis ini memang banyak perdebatan, tapi di antara itu. Jadi sebelum memulai perjalanan misinya, yang berikutnya dia sudah tulis surat ini supaya dikirim. Ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana dia punya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ini doktrin. Jadi gereja harus perhatikan doktrin. Jangan kita pikir, oh kok doktrin terus, jangan. Doktrin terus betul. Ya, udah betul. Kok doktrin terus? Sudah betul. Jangan doktrin terus, nanti kita jadinya belajar terus lama-lama ini cuma belajar kok kepalanya besar. Nah itu yang salah. Kalau cuma belajar tok ya salah. Ya. Nah waktu kita Alkitab kasih tahu kita belajar terus itu untuk supaya kita melaksanakan di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita cuma belajar tok tapi kita tidak menjadi pelaku firman, itu salah, karena Tuhan bilang nanti yang masuk kerajaan sorga bukan yang tahu firman, bukan yang tahu banyak doktrin, tapi yang melakukannya. Kalau enggak tahu mana bisa melakukan. Kalau cuma tahu toh itu masih kurang. Harus sampai benar-benar mengerti. Nah, kalau sudah tahu, mengerti, saya kira kalau sudah mengerti pasti melakukan. Ya. Nah, itu seharusnya demikian ya. Jadi di sini Paulus melihat ini satu urgensi. Bahkan dikasih tahu ya, malaikat dari sorga pun enggak ada tawar. Mau datang malaikat dari sorga, tapi kalau memberitakannya Injil yang beda, tolak. Wah ini tegas. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, sebenarnya kita harus sebagai anak-anak Tuhan berani berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini yang harus tegas begini. Ya siapapun tidak peduli. Kalau tidak sesuai dengan Injil Tuhan yang benar, sesuai dengan Alkitab, ya kita harus berani. Nah oleh sebab itu perlu belajar baik-baik. Jangan cuma tahu lah, cuma ini. Kita perlu belajar, kita perlu memahami, kita perlu juga menguji. Ya, Tuhan terbuka loh. Bahkan Tuhan itu bilang ya, katakan kita karena kebenaran tuh tidak takut diuji, benar tak? Nah kalau takut diuji bukan kebenaran. Banyak orang itu kalau dia misalnya dia rasa dirinya
sesuatu ya, kalau kita misalnya ada apa ya, ada orang itu merasa oh keberatan kalau saya mesti diuji. Kenapa? Ya, kalau sesuatu yang benar, ya dia tidak takut diuji. Karena dia memang adalah benar. Emas tidak takut diuji, betul nggak? Emas mau dibakar, mau bagaimanapun tetap emas. Tapi kalau bukan emas ya murni ya habis. Ya, oleh karena itu bahkan malaikat dari sorga Paulus bilang jangan dengar, terkutuklah dia. Diulangi 2 kali. Ini serius, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita semuanya setia kepada Injil Tuhan yang sejati dan kita menghidupi. Jadi, bukan cuma kita tahu, tetapi kita mau melakukannya. Nah, melakukan itu satu poin yang sangat sulit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena banyak sekali kita itu memang secara natur kita masih kita masih hidup di tengah dunia yang berdosa. Kita sudah jatuh. Kita secara status sudah kudus, tapi hidup di tengah dunia yang berdosa ini. Dosa itu sering menarik kita, ya, untuk apa? Untuk bagaimana justru melanggar apa yang kita tahu, gitu ya. Nah, tapi lebih percaya kepada keinginan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar untuk percaya kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, oke. Jadi bagian ini Paulus sudah memberitahu dengan satu suara atau dengan nada yang keras ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ayat 10 sampai ayat yang ke-14 ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, jadi poinnya itu sudah jelas. Apa yang dilakukan oleh Paulus, dia mulai di sini memberitahukan langsung. Lalu perbedaannya dibagi 2. Ini namanya apa yang manusia suka dan apa yang Tuhan suka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali kita itu jatuh. Seringkali kita jatuh karena kita suka dengan yang kita mau. Seringkali telinga kita itu dengar, tapi kadang hati kita nggak dengar. Nah, mari kita belajar ya untuk coba cari yang Tuhan suka. Kadang yang Tuhan suka itu ya kita memang apa ya, kadang-kadang nggak apa ya, berat bagi kita gitu. Mungkin banyak sekali kesulitannya, harus begini, harus begitu dan seterusnya. Ya, tapi kita belajar karena kita adalah hamba. Nah, ini ada satu hal yang unik ya. Ya. Kebebasan tapi menjadi hamba. Pernah nggak mikir? Kenapa bebas tapi kok menjadi hamba? Coba saya mau stop share. Nah, pagi ini saya mau diskusi. Ada yang mau berdiskusi. Bebas kok menjadi hamba? Katanya bebas di dalam Kristus. Tapi kok hamba? Hamba kan berarti budak, berarti kan terikat. Lalu apa itu kebebasan? Kebebasan bukannya harusnya bebas, tidak terikat. Paulus mengatakan bahwa ketika dia itu menjadi orang yang bebas, justru dia adalah hamba. Dan juga bukan cari kesukaan manusia. Bahkan manusia dirinya sendiri termasuk. Tapi kesukaan Allah. Bukannya kalau bebas saya suka-suka saya. Nah, ini penting sekali. Nah, di dalam bagian ini harusnya mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Ya. Jadi harus hati-hati. Jangan semua yang saya suka gitu ya saya lakukan. Ada orang selalu bertanya. Bertanyanya apa? Masa yang saya suka enggak boleh sih? Pertanyaan bukan apakah yang saya suka enggak boleh. Pertanyaan, sudah nggak kamu uji bahwa yang kamu suka itu Tuhan suka? Kalau kamu bisa memberi, apa yang menjadi jaminan? Tapi kalau Tuhan sudah kasih tahu, ya Alkitab sudah jelas yang Tuhan suka seperti apa. Kenapa kita nggak nurut yang itu aja? Kenapa kita nggak mau aja di dalam jalan yang lurus itu aja? Kenapa kita kan nggak apa-apa, nggak usah yang lurus lah, agak bengok-bengok, yang penting nanti kembali ke sana. Makanya kan banyak sekali orang bilang banyak jalan menuju Roma. Sebenarnya banyak jalan menuju Roma, itu menurut saya itu tidak Kristen. Ya, karena banyak jalan menuju Roma itu sebenarnya salah satu hal yang waktu itu Pax Romana, memang kalimat itu pada saat Pax Romana itu Roma merajalela, Roma di dalam masa keagungannya itu dia membangun banyak sekali, seluruh internasional itu bisa masuk ke Roma supaya ekonomi dibangun, ekonomi lancar, semuanya berjalan dengan baik. Maka orang bilang, wah semua pergi ke Roma, banyak jalan, jangan khawatir semua banyak jalan ke Roma.
Tapi kemudian itu mempengaruhi banyak orang. Ya sudahlah, kita kalau mau menyenangkan Tuhan, banyak jalan menyenangkan Tuhan. Saya bilang tidak banyak jalan menyenangkan Tuhan, hanya satu jalan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, hanya melalui aku. Berarti hanya satu jalan kita menyenangkan Tuhan, melalui firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kalau firman Tuhan saya bilang A, ya kita A. Saya tidak suka, ya itu yang Tuhan senang. Kita yang sesuaikan kesukaan. Maka di sana kita baru bisa menemukan justru di sana adalah ada satu hal yang saya bilang itu bukan kontra tapi paradoks. Ya, nah coba siapa yang mau memberi pendapat? Kenapa kok kebebasan tapi kok menjadi hamba? Silakan, ada yang mau coba sharing, ada yang mau memberikan pendapatnya, monggo. Ada? Sungkan-sungkan. Siapa yang mau coba menjawab? Anggaplah ini pertanyaan ya. Kenapa Paulus mengatakan di dalam dia tahu kamu sudah dibebaskan di dalam Kristus. Kristus sudah mati di atas kayu salib menebus kita, sudah dibebaskan kita dari semua. Sudah dilepaskan dari segala yang jahat. Tapi kenapa kemudian menjadi hamba kepada Kristus? Siapa yang mau mencoba jawab? Silakan. Boleh coba? Silakan. Mungkin maksudnya kita diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, tapi kan tetap ada batas-batasnya lagi supaya tidak menjadi hamba dosa, tapi tetap menjadi hamba Kristus, tetap mendapat keselamatan gitu. Ya, oke. Thank you buat jawabannya. Ya, Bapak jawab dulu ya. Ada lagi teman-teman lain? Terima kasih Bu Endang. Silakan. Boleh satu. Ya, Albert ya. Iya. Halo Albert. Ya, halo Pak. Albert remaja ini ya. Albert remaja benar? Iya benar. Oh iya, silakan Albert. Pertama gini, ya benar, apa itu sudah dibebaskan dari dosa. Jadi kalau saya berbuat harus yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Maksudnya kayak gini, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan berarti kan sudah jelas dosa kan. Maksudnya kalau pertama kita sudah dibebaskan dari dosa. Nah, kenapa tambah dosa lagi? Berarti kan balik lagi, masuk lagi ke dosa. Kayak balik ke dosa, terjebak di dosa lagi. Kedua, ya tahu diri lah sudah dibebaskan, masa tambah sengaja. Oh itu kan dibebaskan, sekarang bunuh orang. Oke, lah itu kan nggak tahu diri. Aku kembali ke bilang lagi yang kapan hari. Kalian tahu diri nggak? Nah. Ya, oke. Tahu diri ya. Ini sudah dibebaskan dari dosa. Kenapa masih cari-cari dosa? Seharusnya tidak suka dosa lagi, harus benci dosa, gitu ya. Nah, bukan lagi kita menjadi budaknya dosa, ya. Harusnya kalau benci dosa, kita tidak lagi menjadi budaknya dosa. Oke ya, thank you ya, si Albert ya. Jadi, oke saya lanjutkan aja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan membebaskan kita, dilepaskan semua, itu kita dibebaskan dari perhambaan dosa, betul, ya, dibebaskan dari perhambaan dosa. Nah, kalau kita sudah dibebaskan dari perhambaan dosa, kenapa kita mengikatkan diri lagi pada dosa? Kan tidak mungkin sudah dibebaskan. Nah, waktu dibebaskan dari dosa, nah kita sekarang bukan lagi menjadi milik daripada dosa, tetapi kita sekarang menjadi milik Tuhan, belong to God. Makanya di dalam 2 Korintus yang waktu kita bahas itu ya, itu kan kita melihat ada satu poin yang Paulus kasih tahu pada jemaat Korintus, kamu itu belong to God, belong to God, belong to God. Kamu itu milik Tuhan, milik Tuhan. Nah kita pun sama, kita milik Tuhan, milik Tuhan. Dan milik Tuhan kita harus tahu Tuhan itu adalah pencipta, kita itu adalah ciptaan. Tuhan itu adalah Tuhan, Lord, Kurios, Tuhan, kita adalah hamba-hamba. Nah, kebebasan yang sejati itu ya bukan kebebasan yang bisa berbuat yang seenaknya. Nah, ini kelihatannya kok agak kontra ya, tidak kontra. Perhatikan ya. Kebebasan yang sejati justru ya kita bisa berkata tidak kepada apa yang justru saya mungkin mau. Nah, ini kelihatan nanti ya. Coba pelan-pelan ya. Kalau saya mau, saya lakukan itu, saya bebas. Saya tidak mau ya saya tidak mau. Saya mau baru saya lakukan, itu namanya saya bebas. Itu bukan kebebasan sejati. Kebebasan yang sejati justru waktu misalkan
saya mau lakukan ini, tapi saya lihat ini tidak benar. Tuhan tidak suka. Tuhan sebagai standar. Dan firman Tuhan mengatakan tidak boleh. Saya bisa mengatakan tidak. Nah, itulah kebebasannya. Ya, jadi sebenarnya di dalam dunia ini kita bisa lihat ya, bahwa kita sebagai manusia tidak pernah sebenarnya kita kemudian, oh saya ini menjadi manusia bebas sebebas-bebasnya. Tidak. Kita selalu memiliki Tuhan. Tapi siapa Tuhan kita? Ya, Tuhan kita adalah Yesus Kristus dan kita adalah milik Dia. Dan pada saat kita memilih Dia, kita bebas dari dosa. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seumur hidup dan melakukan semua hal yang bersifat itu adalah mulia. Ya, itu kita mengejar itu. Banyak ada jatuh, bisa. Bukan tidak bisa. Banyak dari kita ya bisa jatuh. Hamba-hamba Tuhan bisa jatuh. Tapi lihat jatuh itu bagaimana? Ya, jatuh bukan untuk yang anak-anak Tuhan yang umat-umat pilihan Tuhan, dia jatuh dia akan bangkit dan dia akan hidup di sana. Karena dia tidak bisa hidup di situ. Ya, baik saya lanjutkan. Sekarang saya lanjutkan share screen. Ini di dalam Galatia berikutnya ya. Nah kita lihat ya. Oke. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah ini Paulus mulai mau masuk histori ya. Maksudnya kisahnya dia. Bagaimana dia boleh mengenal Kristus. Maka dia mulai mengatakan, aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, dia mulai perlu mengatakan hal ini. Kenapa? Sebab ya, dia katakan gini, kamu telah mendengar. Nah, berarti memang orang-orang yang dari Yerusalem, orang Yahudi yang kasih tahu pergi ke Galatia itu sudah kasih itu isu. Paulus ini siapa dulunya, bagaimana ini dan seterusnya lah ya. Nah, maka di ayat 13 Paulus kasih tahu, kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi yang pertama, Paulus kasih tahu kepada mereka, ya ini untuk kasih tahu. Artinya Paulus sudah mendengar ya apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mungkin itu sengaja. Mereka mau mengabarkan hal yang buruk tentang Paulus, kemudian memberikan pengaruh ajaran yang tidak benar itu ya, Injil Kristus yang lain, Injil yang lain bukan Injil Kristus, Injil yang lain itu kepada jemaat Galatia. Tapi pada saat yang sama Paulus juga mau kasih tahu kepada mereka bahwa saya ini juga Jew, saya ini juga orang Yahudi, dan dibandingkan mereka yang pergi ke sana semua, saya lebih maju dari mereka, saya lebih paham, saya lebih ngerti, saya lebih rajin memelihara adat istiadat, lebih ketat melakukannya. Jadi ini dua hal langsung dikasih tahu kepada Paulus, kepada mereka. Ya, jadi jangan kira orang yang ke sana itu mereka orang yang saya lebih dari. Ya, jadi Paulus mau mengatakan hal itu. Nanti ini kita akan melihat, nanti Paulus akan mengatakan semua itu, nanti yang hal ini kita sudah tahu ya. Paulus memberitahu kepada mereka bahwa dia justru karena hal tersebut dia malah tersesat. Sampai dia perlu itu Tuhan menyatakan secara pribadi, Yesus Kristus menyatakan di dalam perjalanan ke Damsyik itu, dan kemudian baru dia boleh dicelikkan itu mata rohaninya. Bagaimana itu yang menyelamatkan itu bukan seluruh good works itu ya, atau seluruh ceremonial law itu, hukum-hukum yang secara seremoni itu, ritual-ritual itu, tetapi hanya oleh karena belas kasihan yang dinyatakan oleh anugerah Allah yang diterima hanya melalui iman. Ya, oke. Nah, tetapi waktu ini karena story ya, saya terusin aja. Ini story kita sudah tahu, tapi kita perlu lihat ya story-nya ya. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Nah, di sini kita bisa lihat Paulus menceritakan bagaimana ketika Tuhan memanggil dia dan mau pakai dia di dalam penjumpaan di Damsyik itu, bagaimana Paulus pakai istilah ditangkap Tuhan gitu ya. Dia kan mau menangkap orang ya,
menangkap anak-anak Tuhan, tapi Tuhan tangkap dia, dan pada saat itu dia tahu dia harus mengabdi bukan kepada hukum Taurat, tapi dia harus mengabdi kepada Tuhan yang sejati. Ya, makanya dia bilang, aku tidak lagi meminta pertimbangan kepada manusia, dan dia nggak pergi ke Yerusalem ya, kepada para rasul itu ya, tapi dia pergi ke tanah Arab. Ya, lalu kita lihat di situ. Lalu 3 tahun kemudian baru dia pergi mengunjungi Kefas. Nah, ini ada masa yang oleh para ahli-ahli dalam Alkitab itu ya. Ini ada masa di mana Paulus seperti menghilang ke tanah Arab. Ada orang bilang di sana itu tanah Arab di daerah kayak desert ya, padang gurun yang di Arabia sana. Dan di sana kenapa? Nah, dia dipersiapkan secara khusus oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus itu mempersiapkan para rasul, ya bagaimana Paulus juga dipersiapkan Tuhan karena Tuhan mau utus dia khusus. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mau dipakai Tuhan khusus pasti dipersiapkan khusus. Ya, setiap orang yang mau dipakai Tuhan khusus pasti dipersiapkan khusus. Termasuk misalnya kita lihat para rasul yang ikut Tuhan, ya Tuhan didik mereka, pilih mereka, kemudian setelah itu Tuhan bersama dengan mereka ya di dalam pelayanan sebelum Kristus naik ke surga itu, Tuhan persiapkan mereka secara khusus. Nah, demikian juga pada saat Paulus, Tuhan mau pakai dia secara khusus. Khususnya kemana? Ke yang Gentiles ya, yang non-Yahudi. Maka Tuhan perlu persiapkan dia secara khusus. Nah, di dalam bagian ini para ahli setuju, rata-rata semua setuju. Di dalam masa 3 tahun ini, ya Paulus ini ya dia persiapkan khusus ya oleh Kristus sendiri, oleh Tuhan Yesus ya sebagai Tuhannya yang telah menyelamatkan dia, menyatakan diri. Maka Paulus mengatakan dia menerima itu, penyataan Allah yang menyatakan diri kepada dia. Ya. Kemudian setelah selesai, ya 3 tahun kemudian dia baru pergi ke Yerusalem bergabung ya. Dia mengunjungi Kefas, dia mengunjungi orang-orang di sana ya. Dia lihat ada Yakobus gitu ya, saudara Tuhan Yesus ya. Nah, kita lihat di sana bagaimana kemudian dia enggak secara ini kalau dilihat dia mengunjungi pribadi ya, jadi mengunjungi secara informal, jadi dia mengunjungi Kefas, kemudian mengunjungi Yakobus, saudara Tuhan Yesus dan seterusnya. Dan kemudian dia mengatakan, apa yang tak ceritakan kepadamu, ini pasal 1 bagian akhir sudah. Ya, pasal 1 bagian akhir ini ditutup dengan dia punya story ya. Ya, dia mengatakan dengan jelas apa yang kutegaskan di hadapan Allah. Berarti ini Paulus mau menyatakan apa yang dia nyatakan itu secara tegas di hadapan Allah loh ya, bukan di hadapan manusia. Apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Ya. Jadi kebenaran ini ada kaitannya dengan tadi bagian pertama waktu Paulus memberikan konfirmasi bahwa dari Paulus seorang rasul gitu ya dan seterusnya. Jadi ini Paulus kasih penjelasan berkaitan dengan bagaimana dia boleh menjadi rasul yang diutus Tuhan. Nanti di Galatia yang kedua kita akan lihat lagi bagaimana Paulus membagi tentang dia ngerti panggilannya seperti apa. Ya, kemana dia harus pergi. Dan bagaimana itu kaitannya dengan rasul-rasul yang lain gitu ya. Nah, kemudian dia kasih tahu juga dia kemudian pergi setelah ketemu dari Yerusalem itu dia pergi ke daerah Syria, Kilikia, tapi rupaku tetap tidak dikenal. Ya, memang karena oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea kan mereka belum kenal rupanya, tapi sudah dengar bahwa ia dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman, ya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, Paulus mau kasih tahu, nah, jangan takut, ya, jangan juga gampang dipengaruhi, dan juga jangan kemudian melihat apa yang orang kasih tahu kepada kamu. Dan maksud perlu melihat bagaimana Allah telah mengubah dia. Ya, menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan Injil yang sejati, Injil Kristus yang tidak dikompromikan itu. Nah, justru orang-orang yang datang itu, mereka ketika memberitakan Injil dan menambahkan dengan hal-hal lain, bahkan termasuk hukum Musa sekalipun, itu adalah Injil lain yang beda dengan Injil Kristus. Nah, ini Galatia pertama. Oke ya, ini Galatia pertama. Nah, baik, sampai Galatia pertama ini saya berhenti dulu. Adakah teman-teman yang mau mungkin share atau mau mau tanya dan seterusnya? Silakan, ada? Cukup jelas? Bisa ikut ya. Jadi saya kira tulisannya
Paulus di dalam bagian ini tidak terlalu sulit, dan nanti ini masih mengisahkan beberapa kisah hidupnya yang kita sangat familiar, ya. Tapi Paulus, kita perlu tahu kenapa Paulus menceritakannya, kenapa Paulus susun demikian. Nah, saya kira pemikiran Paulus itu semua sangat sistematis, bahkan di dalam setiap penulisannya orang bisa melihat, ya, ini stylenya Paulus nih, ya. Ini Paulus cara nulisnya sebenarnya dia nulis sangat sistematis, ya. Di dalam tulisan-tulisannya itu kita bisa menemukan apa yang sebenarnya dia mau sampaikan. Ya, dia pasti taruh. Kenapa dia taruh di sini? Kenapa dia ngomong di sini? Bagian ini taruh di sini. Nah, kita bisa lihat sama-sama. Ya, kita sudah tahu ceritanya, tapi kenapa dia pakai itu untuk apa? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Sehingga kita tahu konteksnya seperti apa, kita mengerti mengapa Paulus menulis seperti itu, kita kemudian tidak kemudian miss. Ya, jadi bukan bicara terus begini, oh gitu loh. Lihat ya, di Alkitab itu Paulus itu dia dapat khusus 3 tahun pergi, kemudian di sana kembali, kemudian Tuhan kasih tahu dia, nah, dipakai dia, Tuhan datang secara khusus kepada dia, dan kemudian menyatakan diri kepada dia. Nah, sekarang juga saya demikian. Terus ada orang datang di zaman sekarang, kemudian mengatakan, oh saya juga sama, Tuhan secara khusus mendidik saya, langsung saya dididik sama Tuhan 3 tahun, dan seterusnya. Nah sekarang saya datang, saya kasih tahu kamu, begini. Nah ini kadang terlalu jam, ya. Nah, kita mesti lihat ini konteksnya beda. Kenapa harus ada pengertian seperti itu? Karena pada zaman itu ini adalah di zaman mula-mula awal, dan bagaimana yang Tuhan pakai itu adalah rasul-rasul yang Tuhan utus. Ya, termasuk salah satu yang dipilih khusus untuk menjadi rasul yang diutus kepada kaum yang non-Yahudi itu adalah Paulus. Ya, oleh sebab itu karena dia mau dipilih menjadi rasul ada tugas khusus, jadi saya bilang, maka dia dipersiapkan khusus. Kalau semua rasul yang lain, mereka itu diajar oleh Kristus, saya sebagai murid Kristus, maka Paulus juga ya diajar secara khusus. Kristus sudah naik ke sorga, tetapi secara khusus dia menyatakan diri kepada Paulus, maka seterusnya Kristus juga boleh menyatakan dirinya untuk boleh mendidik dan mengajar Paulus. Maka kita lihat di dalam tulisan-tulisan Paulus berikutnya, nanti kita lihat Paulus waktu dia ada kesulitan dalam penganiayaan, Kristus menyatakan diri kepada dia dan berkata jangan takut, ya terus giat, terus beritakan Injil. Umatku banyak di sini. Nah jadi di sana kita bisa melihat ya ada satu hal yang Paulus boleh nyatakan bagaimana sebenarnya dia itu secara khusus memang dipersiapkan Tuhan ya menjadi rasul bagi mereka yang bukan Yahudi. Ya, setelah itu ya sudah selesai, tidak ada lagi rasul. Makanya sekarang kadang-kadang itu banyak sekali konferensi rasul atau konferensi nabi. Sebenarnya dari istilahnya itu sudah kurang tepat, ya. Ya, tapi banyak orang kadang-kadang yang suka fenomenal gitu ya. Wah, saya datang ke sana bagus tuh karena dia seorang nabi. Siapa yang konfirmasi nabi? Dia menyatakan dia rasul. Siapa yang konfirmasi rasul? Yaitu ada syarat-syaratnya semuanya. Ya, nah ini dinyatakan ditulis di dalam kitab suci dan hanya pada saat itu Tuhan menyatakannya tidak bisa ditambah dan tidak bisa ditiru seperti itu. Nah, maka harus ngerti konteksnya, kita mengerti dan bagaimana memahami. Oke ya, baik. Saya lanjutkan aja ke pasal yang kedua, yaitu pasal yang terakhir yang akan saya bahas hari ini sampai pasal 2 saja. Ya, ini di pasal kedua kita lanjut. Ya. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Perhatikan ya, jadi ini Paulus sangat jelas tentang apa yang Tuhan berikan kepada dia. Di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus, perhatikan ya, ini dia ada menyebut Titus di sini, dia sudah sebutkan di sini ya, ada ini Barnabas, tapi dia perlu sebutkan Titus, ya. Nah, kemudian dia ngomong Titus kubawa bersama-sama dengan aku, perhatikan untuk apa? Perhatikan, Titus itu seorang Yunani, ya, Titus seorang Yunani. Namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah ini isunya muncul. Kalau dia kedua, maka kita bisa tahu ini ada isunya. Maka Paulus kemudian dia mengatakan kasih contoh tuh Titus. Jadi kalian mesti lihat, ya, oh Titus ini kan bukan orang Yunani, tapi dia kok menyunatkan dirinya. Tapi dia menyunatkan dia bukan karena dipaksa, bukan karena untuk oh kamu kalau disunatkan
baru kemudian kamu menjadi orang yang diselamatkan. Baru kemudian itu bisa diperhitungkan ya sebagai keselamatanmu. Bukan. Ya, maka dia perlu menjelaskan hal ini dan perlu memberitahukan lagi saya. Nah, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu. Perhatikan ya. Ini surat singkat tapi kata-kata yang dipakai, yang ditulis itu pedas ya. Desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus. Nah, kita muncul lagi ya, kebebasan ya. Kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus. Perhatikan ya, kebebasan kita tidak pernah itu lepas atau selalu terikat kepada Kristus. Sekali lagi saya ulangi ya, kebebasan kita tidak pernah berdiri sendiri. Tapi kebebasan kita selalu terikat ya di dalam Kristus. Nah, jadi artinya apa? Kita ada di dalam satu kebebasan untuk boleh menyatakan atau melakukan semua hal yang benar. Tapi kita tidak, atau kita bisa mengatakan, bebas mengatakan, kita bisa bebas berkata no kepada yang tidak benar. Ya, nah itu adalah kebebasan yang saya bilang tadi, kebebasan yang justru kebebasan yang benar, gitu ya. Jadi kebebasan kita adalah selalu dimiliki di dalam Kristus Yesus. Ya, nah tujuannya itu apa? Nah sekali lagi, kalau kita tidak mengerti hal ini, maka kita akan dipengaruhi, kita akan memperhambakan kepada yang lain. Jadi artinya tuannya berubah. Dunia, setan, ya iblis berusaha untuk apa? Kasih tahu kita nggak apa-apa kok. Seakan-akan secara tidak langsung pelan-pelan, tetapi kita sudah memperhambakan diri kepada yang lain. Padahal sebenarnya kita itu harus hanya menjadi hamba daripada Tuhan sendiri, hamba Kristus sendiri. Tapi orang lain berusaha untuk, ya kan palsu ya, memberikan seakan-akan itu benar dan supaya kita nanti diperhambakan oleh yang lain. Ya. Nah, tetapi sesaat pun kami, perhatikan ya, kami berarti Paulus sedang bicara dia, Paulus, kemudian ada Barnabas juga termasuk Titus. Ya. Kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap kepada kami. Nah, di sini adalah tugas kita semua ya. Jadi bersama-sama ya. Jadi bersama dengan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus tetap jangan takut untuk boleh tetap menyatakan yang benar ya, meskipun banyak kesulitan ataupun mungkin kelihatan sepertinya terus saja akan ada kesulitan, ada banyak tantangan. Sudah, harus tetap jangan mundur ya, tidak boleh mundur ya, dan kita harus tetap memberitakan Injil. Dan karena di mana kebenaran dinyatakan, berarti di sana Allah telah mengutus kita boleh melayani Dia. Meskipun di antara seluruh hal yang mulai menyimpang, kita tetap berdiri ya, meskipun kita tidak banyak jumlahnya, mungkin kita menjadi kaum minor, tapi kita boleh tetap melaksanakan tugas dan panggilan kita sebagai anak Tuhan ya. Oke, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah diberitakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, perhatikan ya, selalu di Paulus selalu jelas ya, sama seperti, perhatikan ya, sama seperti, ini perbandingannya, Petrus untuk orang-orang bersunat, ya, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga, ia di sini Tuhan ya. Ia ya, huruf besar ya, perhatikan ia. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi di sini kita lihat ya, ini jelas adalah satu panggilan yang jelas yang Paulus tahu. Dan pada saat yang sama, Paulus menegaskan otoritasnya sebagai rasul, bagaimana dia dipanggil secara khusus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Diwakili dengan orang Yahudi itu pasti mereka adalah orang-orang yang memegang tradisi mereka. Ya, di dalam hukum Musa mereka dari sejak kecil itu ya, usia
tertentu itu mereka sudah harus disunat, dan kemudian kalau yang bukan Yahudi ya jelas kayak ikuti tradisi mereka, ya. Tapi di sini Paulus mau memberitahu kepada mereka bahwa di dalam Kristus, ya, Injil Kristus ini tidak lagi itu ada dibedakan orang yang bersunat dan tidak bersunat, karena bukan itu yang menyelamatkan dan bukan itu yang menjadi patokan, tetapi hanya anugerah Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang membebaskan. Ya, jangan kamu terikat dengan hal yang lain. Oke. Nah, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, Yohanes. Perhatikan ya, Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Ini adalah para rasul. Ya, kalau kita bisa lihat ya, Yakobus ini dia saudara Kristus itu ya. Dia menjadi dulu awalnya pertama kali itu kita tahu juga saudara-saudara Tuhan Yesus itu mereka juga masih meragukan gitu. Tetapi setelah kebangkitan Kristus ya, mereka boleh percaya kepada Tuhan, secara khusus Yakobus ya, bahkan dia menjadi pemimpin di Yerusalem ya. Nah, ini Kefas dan Yohanes. Kalau Kefas dan Yohanes ini jelas ya. Yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Jadi ini sebuah konfirmasi untuk memberitahu ya bahwa dari Yerusalem pun Paulus itu sudah ada sebuah tanda persekutuan ya, oleh siapa? Oleh soko guru jemaat ya, oleh para pemimpin di Yerusalem, oleh para rasul. Supaya apa? Supaya Paulus diutus pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, ini bisa lihat nanti di Kisah 13 ayat 2-3. Ini ada. Ya, jadi ini Paulus menyatakan hal ini, menuliskan kembali, dan peristiwanya terjadi di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2-3. Nah, jadi di dalam bagian ini kita juga bisa lihat Paulus kasih tahu menulis kepada jemaat di Galatia berkaitan dengan hal ini untuk meneguhkan dengan apa yang pada Paulus itu siapa dan bagaimana Tuhan memilih dia melalui kisahnya, dan kemudian setelah itu Paulus memberikan konfirmasi bagaimana relasinya dengan Yerusalem dan bagaimana dia bukan yang palsu, dia justru ini yang diutus untuk pergi kepada mereka yang bukan Yahudi. Jadi justru ini yang asli ya. Jadi sebagai pengajarannya dan segala sesuatu yang sudah diajarkan itu adalah hal yang tidak bertentangan juga dengan apa yang telah bersama-sama dengan para rasul gitu ya. Justru orang-orang tertentu dari sekte Yahudi tertentu yang berusaha untuk menambahkan itu Mosaic Law, hukum-hukum Musa di dalam Injil, nah itu yang tidak benar. Ya, jadi Paulus mau memberitahu dan sekaligus mengajarkan kepada jemaat di Galatia. Oke, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, perhatikan ya, di sini ini mulai ada sedikit ketegangan antara pemimpinnya, dua pemimpin, yaitu Petrus dan Paulus. Ya, kita perhatikan baik-baik. Ya, waktu Kefas datang, Kefas ini Petrus ya, ini yang orang-orang Yahudi, pemimpinnya yang diutus pergi kepada orang-orang Yahudi. Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Jadi Paulus ini terhadap Petrus pun dia berani. Kalau Petrus dipandang ya dia salah, ya Paulus tegur gitu ya. Nah, apa kesalahannya? Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Perhatikan ya. Jadi si Petrus dia makan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi kapan makannya? Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Ya, kalangan dari Yakobus berarti orang-orang yang bersunat, orang-orang Yahudi. Nah, jadi sebelum ada orang-orang Yahudi datang, Petrus makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak Yahudi, yang non Yahudi, ya, yang Gentiles tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ya, nah sehingga demikian orang-orang kan lihat pemimpinnya, oh Petrus loh juga pergi. Ya, akhirnya turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka.
Ya, nah waktu kulihat hal tersebut, maka kelakuan mereka tidak sesuai. Ini penting ya. Paulus ini kasih tahu. Kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Sehingga aku berkata kepada Kefas di hadapan semua orang, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersurat untuk hidup secara Yahudi? Jadi bagaimana Paulus melihat ini kemunafikan ya, yang dilakukan oleh Petrus ya. Jadi kita lihat di sini ya, bagaimana Petrus pun dia bisa jatuh. Setiap orang memang dia belum sempurna. Tapi di dalam bagian ini ya, kita boleh lihat bersama-sama bahwa Petrus itu dia tidak berani karena dia masih mau cari ya sesuatu yang ya enggak mungkin ya karena takut itu ya. Wah, tapi tadi makan kok bersama-sama dengan orang yang bersurat. Karena sebenarnya dia juga tahu ya bahwa Injil Kristus itu karena anugerah Tuhan dan telah dibuka kepada berbagai bangsa, dan bahkan Petrus juga Tuhan berikan itu satu penglihatan sendiri waktu dia mau pergi memberitakan Injil itu ya kepada kaum pertama kali yang bukan orang Yahudi, kepada keluarga yang Cornelius itu. Dia tahu. Tetapi pada saat waktu orang-orang Yahudi itu tidak ada, dia mau. Tetapi waktu orang Yahudi datang, nah dia malah mundur. Kenapa? Karena dia tahu ada beberapa kalangan itu yang mau menambahkan itu ya, yang melihat nanti kamu kok kumpul bersama-sama orang yang bukan Yahudi. Ya, di sana ini ada satu hal yang Paulus waktu itu lihat dan dia tegaskan. Dia kasih tahu hal ini kepada jemaat di Galatia. Jangan berlaku seperti Petrus, dan itu tidak benar. Karena Petrus pun saya tegur. Ya, jadi Paulus dengan jelas dia memberitahu dan memberikan satu hal yang benar, bagaimana yang namanya Injil, benar Injil Kristus, murni Injil Kristus, tidak ditambahkan dengan apapun juga. Nah, setelah hal ini dia mengatakan, ini di bagian akhir ini kita bisa lihat bagaimana di Paulus itu mengucapkan satu ayat ya, satu nats yang sangat terkenal ya, tapi kita ikut dulu ya dari 15 ya. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan ya, ini dia mulai memberitahu ya. Tidak seorang pun dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ini diulang ini. Tadi di ayat 1, di pasal 1 sudah ada, kita tahu. Nah, di sini ditegaskan lagi. Di Roma ada. Di sini ditegaskan lagi. Berarti pengajaran Paulus itu konsisten. Dia tidak ada konsisten. Dia tidak ganti-ganti. Gitu. Tetap dia punya prinsip jelas. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus. Ya. Kami pun telah percaya Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena iman, bukan karena pekerjaan baik ataupun karena hukum Taurat. Dibenarkan karena iman dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat, dan seterusnya. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, tetapi jika kami berdiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab, perhatikan ini ya, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, dan seterusnya. Nah, ini adalah penutupan di dalam pasal 2 yang menggunakan satu kesimpulan yang Paulus katakan, bahwa kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan, tapi kita dibenarkan itu karena Tuhan memberikan anugerahnya, dan kita hanya bisa merespon dengan iman di dalam Kristus, ya, dengan percaya, dengan menerima itu. Hanya itu saja, jangan tambahkan sama yang lain. Nah, dia juga mengatakan, aku ini dulu juga orang yang melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang kalau aku ini sudah melakukan hukum Taurat, dan Tuhan bahkan di dalam melakukan hukum Taurat tidak bercacat, sampai aku melakukan hal itu sampai menjadi penganiaya orang-orang yang orang-orang Kristen pada saat itu, dan Tuhan itu tegur saya. Tuhan menyatakan diri kepada saya dan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kan itu kalimat yang dicatat dalam kitab suci.
Artinya aku sudah melakukan hukum Taurat semua, tapi Tuhan bilang engkau menganiaya aku. Nah sekarang kalau aku sudah diselamatkan dalam Tuhan, aku telah dikasihani Tuhan, dan aku memberitakan Injil Kristus, kalau aku kembali membangun seperti yang dulu, pakai lagi hukum Taurat, tambahkan itu ke dalam Injil Kristus, aku justru melanggar. Karena hukum Taurat itu telah digenapi tuntas ya di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang seluruh orang di dalam Kristus Yesus, ya, kita tidak lagi diikat oleh apapun juga, karena kita sudah dibebaskan, kita diselamatkan dalam anugerah Tuhan, dan kita hanya merespon dalam iman. Tidak ada satu pekerjaan baik yang boleh diperhitungkan di dalam keselamatan kita. Ya, oleh sebab itu Paulus bilang, ini kesimpulannya, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya hidup untuk Allah. Nah ini, ya, setiap kita dibebaskan dari budak yang satu, kemudian ini konteksnya berarti kita dibebaskan dari budak dosa, ya, tidak lagi menjadi budak dosa, karena kita hidup bagi Allah. Nah, waktu kita hidup bagi Allah, ini berarti kita menjadi hamba-hamba. Ya, nah aku telah disalibkan dengan Kristus, artinya waktu Kristus mati, ya, seluruh hidup kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita bersama-sama disalibkan dengan Kristus. Ya, hidup kita yang lama, kita tidak lagi hidup dengan demikian. Tapi sekarang waktu kita hidup bukan untuk diri sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku dan menguasai hidupku. Meskipun saya hidup dalam daging, tetapi hidup yang di dalam daging dikuasai di dalam oleh Allah sendiri dan hidup oleh iman dalam Kristus. Nah, dia menutup pasal 2 ini dengan satu nats yang indah, ya, yang boleh mengajar kepada jemaat Galatia. Kalian jangan sampai dipengaruhi. Kembali, ayo bertobat. Tidak boleh ditambah dengan apapun juga. Karena kalian sudah ditebus di dalam Kristus Yesus. Kalian telah dibenarkan dan kalian telah dibebaskan. Ya, dan jangan mengikatkan diri, memperhambakan diri dengan apapun juga. Ya, dan karena Kristus adalah Tuhanmu dan kita menjadi miliknya. Ya, dan hiduplah sekarang di dalam Dia, hidup bagi Kristus. Oke? Nah, nanti berikutnya adalah isu Galatia tentang, kita akan bersama-sama lanjut. Nah, berikutnya adalah kita tahu bahwa isu Galatia itu tentang Mosaic Law, tentang Musa. Hukum-hukum Taurat itu kan Musa. Tapi nanti Paulus memberikan penjelasan dan menjawab mereka itu dengan Abraham. Ya, kenapa? Kenapa nggak jawab dengan Musa? Tapi jawab dengan Abraham. Nanti kita akan bahas di kelas yang mendatang. Oke, terima kasih. Saya akan stop di sini.